Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar calon wirausaha sukses? Bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 3 untuk semester genap. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang prosedur pengujian barang dan jasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan serta melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami, simak dan tonton video ini hingga akhir. Kita awali dengan mengetahui definisi dari evaluasi produk. Apa itu evaluasi produk? Evaluasi produk adalah identifikasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Jadi evaluasi ini untuk mengidentifikasi program yang direncanakan atau program yang akan dicapai. Dari hasil evaluasi itu akan diambil sebuah keputusan apakah akan diperbaiki, dihentikan, dimodifikasi, atau ditingkatkan. Itu adalah pengertian dari evaluasi produk. Adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur menurut Garvin dalam Lovelock tahun 94, antara lain yang pertama adalah reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Kemudian ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangan. Yang ketiga adalah kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan. Yang keempat adalah kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian daya tahan atau durability berkaitan dengan berapa lama si produk tersebut dapat digunakan. Kemudian kemampuan pelayanan merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Selanjutnya adalah estetika yang merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. Yang terakhir adalah kualitas yang dirasakan, bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengonsumsi produk tersebut seperti meningkatkan harga diri, biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. Yang kedua yaitu penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Di sini perusahaan mengupayakan minimal produknya itu kualitasnya sama dengan pesaing atau lebih baik daripada pesaingnya. Kemudian manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut itu sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi secara lanjut.
Kemudian keseimbangan antara harga dan kualitas. Di sini, perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga yang tinggi bila kualitas produk yang dibelinya itu memang terjamin dan berkualitas super. Pengendalian mutu terhadap produk itu sangat diperlukan. Pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. ISO 9000 mendefinisikan pengendalian mutu itu sebagai bagian dari manajemen kualitas yang berfokus dan pemenuhan standar kualitas suatu produk. Tiga, yaitu pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas produk ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik itu bahan, tenaga kerja, waktu maupun kualitas barang jadi, serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengendalian kualitas umumnya itu dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan masukan atau pendekatan input. Di sini kualitas akhir suatu produk itu sangat ditentukan ya, bagaimana kualitas masukannya atau kualitas inputnya. Diingat bahwa inputnya itu meliputi bahan baku, bahan pendukung, tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. Pada pendekatan masukan ini adalah untuk mengendalikan kualitas dari aspek si input, yaitu bagaimana bahan bakunya, apakah bahan bakunya itu sudah diperiksa secara cermat, kemudian tenaga kerjanya itu yang digunakan itu telah diseleksi secara ketat, serta fasilitas atau perlengkapan untuk produksi itu dipilih secara cermat. Jadi pendekatan masukan ini lebih ke pengendalian inputnya yang meliputi bahan baku, bahan pendukung, tenaga kerja maupun peralatan yang digunakan. Karena kualitas produk jadi atau produk akhir itu sangat ditentukan oleh inputnya. Ini dinamakan dengan pendekatan masukan. Yang kedua adalah pendekatan prosesnya. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi, setiap pekerja terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi atau SOP produksi yang harus mereka pahami dengan baik sehingga mereka bekerja sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan SOP-nya. Di samping itu, setiap pekerja berusaha untuk meminimalisasi penyimpangan dan setiap kerusakan peralatan produksi segera diperbaiki. Jadi pendekatan proses ini adalah lebih ke pengendalian saat prosesnya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau pekerja, bahkan menghilangkan secara total kesalahan-kesalahan yang ada. Ini dinamakan dengan pendekatan proses. Yang terakhir adalah pendekatan keluarannya atau output. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. Di samping itu, pengendalian dengan pendekatan ini juga dilakukan terhadap fasilitas penyimpangan produk akhir. Setiap produk akhir atau produk jadi akan diperiksa untuk melihat kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu disebut dengan sampel produk. Kemudian manfaat dari pengendalian produk. Apa saja manfaat dari pengendalian produk? Yang pertama adalah tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung, waktu dan tenaga kerja. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi dalam proses produksi. Kemudian menekan biaya sehingga biaya rata-rata dan harga jualnya itu menjadi rendah, karena kan sistemnya, jika sistem prinsip ekonomi dalam produksi
itu adalah dengan cara meminimalkan biaya seminimal mungkin, kemudian hasilnya semaksimal mungkin. Itu adalah prinsip ekonomi dalam produksi. Kemudian meningkatkan penjualan, di samping karena harga yang relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. Selanjutnya adalah manfaat bagi konsumen sendiri, yaitu konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Kemudian langkah atau prosedur dalam evaluasi produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian kualitas produk ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab kerusakan, dan usaha untuk melakukan perbaikan. Perusahaan perlu menentukan standar kerusakan produk maksimal 2%. Jadi ini digunakan untuk mengecek si produk, apakah ada kecacatan produk. Jika ada cacat produk, maka harus segera dilakukan perbaikan. Langkah selanjutnya adalah evaluasi terhadap persepsi karyawan, yaitu mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas, juga mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas. Yang terakhir adalah evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan, seperti kualitas bahan yang digunakan, mungkin tidak sesuai dengan standar, atau keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan, atau mesin yang sudah tidak layak pakai. Poin B adalah melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria. Kelayakan produk adalah kriteria penentuan apakah suatu produk itu baik digunakan atau tidak. Kelayakan produk nantinya akan mempengaruhi usaha yang dijalankan. Untuk menentukan kelayakan produk ini diukur dengan 4 macam kelayakan, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, transial, kelayakan politis, dan kelayakan administratif. Selain menggunakan 4 kriteria yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, kelayakan itu dapat diukur dengan menguraikan kriteria atau aspek-aspek berikut ini. Yang pertama adalah maintainability. Sebuah produk harus dapat menjawab semua kebutuhan akibat dari perkembangan zaman. Artinya, produk harus dapat dipelihara dan dirawat mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah dependability. Sebuah produk itu harus dapat diandalkan. Dependability merupakan kriteria kelayakan yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk yang digunakannya. Selanjutnya adalah efisiensi, merupakan ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka proses yang dikatakan semakin efisien. Jadi, proses dikatakan efisien jika sumber dayanya itu hemat, semakin hemat atau bahkan sedikit. Sebuah produk lebih baik apabila tidak menggunakan sumber daya terlalu banyak atau menggunakan sumber daya banyak. Yang terakhir adalah usability, adalah tingkat kualitas dan sistem yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan usability mendorong pengguna untuk menggunakan sistem tersebut sebagai alat bantu positif dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Artinya, produk harus berguna bagi pengguna, memiliki interface yang sesuai dengan pengguna, dan dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu SOP atau Standar Operational Procedure. Setiap perusahaan tentu mempunyai prosedur atau SOP dalam aktivitas perusahaan, aktivitas atau kegiatan perusahaan. Sebelum produk diperkenalkan pasar, produk harus memenuhi standar operasional. Di sini SOP adalah suatu standar berisi serangkaian prosedur yang harus dilakukan secara kronologis atau berurutan dan sistematis dalam menyelesaikan suatu fungsi tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.
Jadi contohnya perusahaan mempunyai prosedur, misalkan di sekolah, instansi sekolah itu mempunyai prosedur pendaftaran siswa baru, tentu punya prosedur atau alurnya. Gunanya adalah untuk memperoleh hasil yang paling efektif. Itu dinamakan dengan SOP atau Standard Operational Procedure. Penerapan SOP perlu memenuhi prinsip berikut. Yang pertama adalah konsisten atau konsistensi. Karena tujuannya sebagai pedoman kerja, maka SOP harus dibuat dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan oleh siapapun dengan kondisi apapun. Kemudian penerapan SOP selanjutnya adalah harus komitmen. SOP harus dipenuhi dan dilaksanakan penuh komitmen oleh apapun dan dengan kondisi apapun. Kemudian perbaikan kelanjutan SOP tidak bersifat kaku, di mana dalam pelaksanaannya SOP harus terbuka dengan penyempurnaan untuk membentuk prosedur yang lebih efektif dan efisien. Jadi tidak berpihak kepada beberapa saja, namun berpihak pada keputusan bersama, karena tujuannya untuk bersama. Kemudian mengikat, meskipun SOP bersifat dinamis terhadap penyempurnaan, namun dalam prakteknya SOP bersifat mengikat. Bagi siapapun, fungsi produk harus diselesaikan sesuai dengan prosedur yang sudah ditulis dalam SOP. Selanjutnya, setiap unsur memiliki peran penting. SOP mengandung peran penting setiap komponennya, sehingga jika terdapat satu komponen tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka dapat mengganggu fungsi komponen lainnya. Yang terakhir adalah terdokumentasi. Setiap prosedur yang tercantum di dalam SOP hendaknya didokumentasi dengan baik sehingga dapat dijadikan referensi untuk selanjutnya. Jadi harus ada dokumen terkait SOP yang telah dilaksanakan atau dilaksanakan. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan, kalian tentu sudah bisa memahami tentang evaluasi produk dan juga kriteria kelayakan dari produk. Untuk memperdalam ilmu kalian, coba kerjakan latihan soal ini. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan terkait materi mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan serta melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.